Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal yang ada hubungannya dengan Argonit, ya, dengan apa, ya deket-deket teori konspirasi, tapi ya sebenarnya nyata juga. Jadi sebelumnya penulis sudah bahas bagaimana chemtrails kalau dari sisi ilmiahnya. Penulis belum bahas apakah kalau chemtrails itu sebuah tindakan yang disengaja atau tidak. Karena kalau dari yang tidak sengajanya saja, dari sisi ilmiahnya saja, itu sudah dijelaskan bahwa chemtrails itu salah satu yang menyebabkan pemanasan global. Ini baik dari sisi polusi emisi gas buangnya berupa CO, ya, berupa metan, yang ternyata hasil chemtrails untuk pesawat terbang itu efeknya ke global warming jauh lebih besar daripada ke emisi CO atau metan, ya. Dari yang penulis amati, chemtrails itu jelas merupakan sesuatu yang disengaja. Penulis menyimpulkan bahwa chemtrails itu disengaja karena penulis sering sekali mengamati bahwa chemtrails itu pertama muncul di atas kantor, di atas rumah, itu selalu pas lewat rumah penulis, selalu pas lewat kantor penulis. Pertama kali muncul, ya, pertama kali. Jadi ada garis pertama di langit itu selalu di atas rumah penulis atau di atas kantor penulis. Padahal ya rumah penulis itu bukan sebuah lokasi yang khusus jadi pusate perlintasan pesawat, ya. Mungkin dianggap mungkin kebetulan rumahnya atau kantornya memang lewatane pesawat jet, ya. Tapi cerita berubah ketika penulis keluar kota. Penulis bawa cemenite, terus nulis pasang cemenitanya itu di tempat itu. Saat itu awannya dipenuhi awan harap, ARP. Saat itu awan harapnya menutupi seluruh langit. Nah, setelah penulis pasang cemenitnya, awan harapnya kan menghilang, ya. Pertama di lokasi penulis pasang itu pecah langitnya, jadi terbentuk lubang gitu, ya. Awan harapnya turun, jadi terus ada lubang di awan harap mulai dari lokasi itu. Nah, beberapa waktu kemudian langsung muncul trails di tempat itu. Jadi trailsnya muncul langsung di lokasi penulis pasang cemen itu. Kok aneh? Karena ada banyak tempat-tempat lain, kenapa kok munculnya langsung di situ? Dan trails itu, ya, kalau misalnya kita jalan 5 km ke arah utara atau arah barat, soalnya biasanya chemtrails itu arahnya dari timur ke barat biasanya, ya.
lalu ada juga dari barat ke timur, utara, selatan, tapi seringnya dari timur ke barat. Kalau kita ke utara atau selatan ya, itu bakal kelihatan beda gitu loh. Jadi misalnya ke utara jarak 2 km sudah nggak ada di bawahnya chemtrails lagi. Jadi kita berada di bawahnya chemtrails itu benar-benar suatu yang ajaib gitu loh. Karena muncul pertama kali karena chemtrails itu kalau misalnya beda 2 atau 3 km aja sudah nggak di bawahnya lagi kita. Karena memang ya nggak tinggi-tinggi banget kan ya. Kalau kita triangulasi ketinggian chemtrails itu berapa kilo gitu kan, nggak sampai puluhan kilometer kan. Berapa tebal atmosfer kita kan nggak terlalu tebal juga. Selain itu penulis juga amati hal yang sama di beberapa tempat juga. Selalu kalau misal kita membuat lubang di awan harap itu pasti chemtrails munculnya di situ. Ya tentu juga terjadi sebaliknya ya. Jadi kalau kita pakai orgonet yang bisa membuat awan harap itu mulai menyebar dari tempat kita nggak akan dilewati chemtrails. Jadi menghilangkan chemtrails itu belum tentu efek yang baik, karena chemtrails berusaha merusak cuaca, dan ketika alat kita itu malah membuat chemtrails nggak datang, kita harus curiga. Yang sering penulis amati juga itu kalau dari chemtrails ya, chemtrails itu akan membuat awan hujan yang sudah siap hujan, wis mendung macam-macam, itu jadi batal. Ajaib loh ya. Terserah itu mau dianggap kesengajaan atau tidak, tapi kalau sudah muncul chemtrails pasti hujan itu batal turun. Jadi kalau sudah muncul chemtrails, awan walau sudah hitam, sudah udara sudah dingin gitu ya, bakal bisa batal. Jadi angin sudah dingin, awan sudah hitam, wis tebel banget, wis rendah banget, hitam banget gitu ya, tapi itu bisa batal. Bisa tiba-tiba awan hitamnya menghilang, terus akhirnya di belakangnya kita lihat ada chemtrails. Ya mau nggak mau lah penulis itu jadi menganggap wah ini chemtrails ini sengaja gitu ya. Chemtrails itu seringnya muncul lagi kalau awan harapnya atau awan putihnya atau awan tidak kelihatan matanya itu hilang. Jadi kalau secara ilmiah chemtrails itu bisa dua macam. Yang pertama menghasilkan awan cirrus yang modelnya kayak awan harap gitu. Jadi chemtrails itu nyebar partikel, terus nanti di daratnya ada alat yang membantu membuatnya itu lebih terjaga, lebih stasioner gitu ya, lebih lengket di langit, lebih awet di langit. Nanti akan membentuk awan yang tinggi, yang berpola, sampai menutupi seluruh langit. Nanti sampai berminggu-minggu nggak hujan, sampai berminggu-minggu cuacanya gitu terus. Jadi biasanya dimulai dari pagi hari antara jam 8 atau jam 9, jam 7 atau jam 8 gitu ya. Dimulai dari saat itu. Nanti mulai dari satu tempat, biasanya tempat itu adalah yang banyak organetnya yang mana, atau kalau misalnya pakai cloudbuster ya yang pakai cloudbuster ya, mulai dari situ nyebar ke seluruh kota seharian, terus begitu terus, nggak ada hujan, nggak ada angin.
nggak bisa hujan, angin juga sangat-sangat minim sekali. Jadi cuaca itu sumpek banget. Yang kedua adalah ketika awan chemtrails ini nyebar, terus makin tinggi, bukannya makin tetap di tempatnya, tapi makin tinggi. Hasilnya adalah langitnya itu jadi putih. Jadi langit itu bisa jadi putih. Nggak kelihatan ada awan, tapi langit itu makin putih. Makin putih, ya sama efeknya. Kalau langit putih gitu, efek greenhouse efeknya, efek rumah kacanya, efek pemanasan globalnya katanya sih lebih besar. Karena sinarnya menghalangi panas untuk keluar dari bumi. Sementara mataharinya memanasi atmosfernya. Kalau di situasi seperti itu ya, walau nggak ada awan ya, nggak kelihatan ada awan, sama sih. Biasanya setelah itu kalau ada hujannya itu hujan ekstrim, hujan angin kencang, ada angin puting beliung, wes pokoknya bencana alam lah. Hujannya juga berlebihan, anginnya angin kencang banget. Jadi ya biasanya pendahuluannya seperti itu. Ya sama-sama buruknya lah ya. Nah, kalau misalnya dalam situasi seperti itu kita pakai Geminiter atau pakai alat lain lah, entah alat opo ya, yang penulis tahu cuma Geminiter, yang membuat langit itu lebih baik. Jadi ciri alatnya adalah kalau dipasang di sepeda motor, AFR itu jadi lebih rich, jadi seperti lebih kaya. Kalau dipasang di kompor gas, apinya makin gede. Kalau ada makanan ditaruh di alat itu, makanannya rasanya jadi lebih enak. Kalau minuman ya, minumannya rasanya lebih enak. Minuman ada rasa kejutnya berkurang, manisnya nambah. Kalau misalnya kita coba bekukan air itu lebih susah bekunya kalau ada alat itu. Kalau kita tempatkan semenet di yang langitnya putih, maka langit kita akan jadi biru. Birunya ini lokal ya. Misalnya kita jalan 5 km ke arah manapun gitu ya, langitnya sudah nggak biru lagi. Baru kalau kita kembali ke tempat kita, langitnya jadi biru. Biasanya juga akan muncul kabut jam berapapun ya, mau jam 5 sore, mau jam 2, mau jam 10, mau jam 7 pagi, bakal akan ada kabut. Aneh lah ya, aneh. Musim panas, musim kemarau, kita pasang itu, kalau langitnya pas lagi putih akan jadi lebih biru, disertai dengan adanya kabut di sekitar kita. Nah, kalau awannya awan cirrus, beda lagi efeknya. Kalau awan berpola, nanti akan terbentuk lubang di awan tersebut, dan setelah itu bakal hujan biasanya. Kalau misalnya tempat itu belum hujan berminggu-minggu gitu ya, nanti biasanya akan muncul hujan. Jadi ya, cobalah cari alat yang bisa membuat efek chemtrails itu hilang. Efek yang baik akan membuat cuaca itu makin baik. Kalau misalnya cuaca itu makin mematikan, nah itu ciri alatnya nggak bekerja dengan baik, mungkin ada komplikasi. Nah, contohnya lah Geminiter saja bisa punya efek negatif. Misalnya kita pasang di dekatnya pipa, itu bisa punya efek negatif. Kita pasang dalam bentuk segaris, jadi misalnya kita punya 3 terus kita pasang dalam segaris, itu efeknya negatif.
Efek akan berubah bila kita pakai bila kita bentuk dalam segitiga sama sisi, itu efeknya bisa beda. Terus apalagi kalau di bawahnya HDPE jadi plastik atap ya. Kalau kita taruh bawahnya HDPE, efeknya kurang baik ya. Kita harus pastikan nggak ada penghalang dari Cemenet ke langit. Terus apalagi, biasanya kalau efek buruk itu ditandai dengan awan berpola muncul mulai dari tempat kita. Kalau pas hujan, petirnya luar biasa. Jadi kalau di perumahan terus kemudian muncul petir, kita harus hati-hati. Barangkali alat kita itu membuat petir. Kalau sampai ada yang ngomong petir itu penting mas untuk tumbuhan, ya enggak juga. Penulis dulu pertama buat pakai semenet pasang di sepeda motor itu, di sepanjang perjalanan pohonnya berbunga semua, berbunga. Jadi enggak, bukan petir yang bikin alam ini subur. Petir itu terjadi ketika perbedaan energinya terlalu ekstrim, perbedaan antara polaritas antara bumi dan langit. Perhatikan bahwa petir itu seringnya petir negatif ya, negatif loncat ke bumi, berarti ada masalah di buminya, karena bumi itu harusnya negatif, harusnya minus. Kalau bumi itu plus, itu jelas masalah. Kalau sampai awan lebih minus dari bumi, nah itu baru terjadi petir negatif. Petir positif ada tapi jarang katanya. Jadi ya bumi itu harusnya lebih negatif. Kalau nggak percaya bumi itu lebih negatif, pasang apometer, pasang antena tinggi sekali gitu ya, antena dari kabel tembaga, terus ukur ke kutub positif, pakai apometer ya, ukur voltase, pasanglah yang antena tinggi itu plusnya, terus sumur negatifnya. Ya wes lah, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.